Halo, salam jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih dampaknya overthinking dan bagaimana tips untuk menjinakkan overthinking. Selama kita masih hidup, pikiran kita itu memainkan peran memikirkan berbagai macam pikiran dan sumber dari keadaan emosional kita. Karena sifat pikiran yang berputar dengan cepat, berganti-ganti dan tumpang tindih, maka overthinking dapat dengan mudah terjadi. Pada video kali ini saya akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana berhenti berpikir berlebihan dan bagaimana Anda dapat mengatur pikiran Anda dengan lebih baik untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Disimak ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, kita mulai ya. Apa sih dampak negatif dari overthinking? Yang pertama, Anda itu menjadi cemas yang tidak perlu. Pada saat tertentu, ada begitu banyak hal yang dapat kita lakukan. Kita bisa membaca buku, berlari, meditasi, mandi, berselancar di internet, berkencan, berjalan kaki, bla bla bla. Namun, Anda hanya dapat melakukan satu hal dalam satu waktu dengan baik. Oleh karena itu, sangatlah wajar kita melakukan pekerjaan itu satu demi satu. Tidak mungkin kita akan selalu bisa melakukan tugas simultan terus-menerus. Banyak orang yang mencoba untuk mengatasinya dengan terlalu banyak berpikir bahwa memikirkan semua hal secara simultan bersamaan itu akan membawa pada hasil dan keputusan yang lebih baik yang mereka inginkan sesuai angan-angan mereka. Kelakuan semacam ini menciptakan keadaan kecemasan yang berkepanjangan, mikir terus, dan tak terbayangkan dalam diri seseorang kecemasannya itu. Terutama ketika memutuskan keputusan untuk pindah ke tempat yang baru atau sesuatu yang baru yang terasa lebih baik. Orang yang overthinking itu cenderung untuk memainkan drama kehidupan di dalam pikirannya saja secara terus-menerus dan menginginkan realitas hidup seperti yang mereka mau. Mereka sedih jika dihadapkan dengan realitas yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena di dalam alam pikiran mereka selalu memikirkan hal-hal buruk atau hal-hal yang lebih baik menurut mereka yang mereka inginkan terjadi di dalam pikiran mereka. Tapi bagaimana jika lebih baik yang Anda maksud itu adalah ilusi pikiran saja? Sadarkah Anda bahwa realitas atau kenyataan hidup itu ya keadaan sekarang yang harus kamu hidupi sekarang ini, bukan yang ada pada pikiranmu terus-menerus. Akibat yang kedua yaitu overthinking selalu berfokus pada keinginan untuk menjadi lebih baik. Tidak salah ya untuk mempunyai keinginan yang lebih baik dari sekarang. Itu namanya progresif dan maju. Namun sangat mudah untuk percaya dalam pikiran kita sendiri, hanya di dalam pikiran bahwa sesuatu yang lebih baik itu ada di luar sana. Yang lebih baik sedang menunggumu, sedang menunggu waktu yang tepat untuk kamu temukan. Dan drama itu bermain-main terus di dalam pikiran saja. Orang overthinking selalu membayangkan bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, apapun yang lebih baik dari yang sekarang ada di kenyataan hidupnya. Anda bisa menghabiskan seluruh hidup Anda mengejar yang lebih baik atau yang lebih baru. Dan saat Anda mencari yang lebih baik, Anda kehilangan sumber daya yang paling berharga yang Anda miliki saat ini, yaitu saat ini, waktu ini, present time. Dengan terlalu banyak berpikir, Anda berpikir terlalu dalam tentang apa yang menurutmu harus kamu dapatkan sesuai bayangan benakmu sendiri. Alih-alih bekerja dengan apa yang Anda miliki saat ini dan mewujudkan cita-citamu, Anda malah mikir kelamaan. Anda jadi cenderung tidak menikmati saat ini karena di dalam pikiran Anda secara konstan dan terus-menerus selalu mencari cara lebih baik dan mendapatkan sesuatu lebih baik, tetapi hanya berupa angan-angan di pikiran yang terus-menerus tanpa tindakan yang akhirnya membebani pikiran itu. Pada akhirnya pula meninggalkan realitas saat ini dan meninggalkan waktu yang berharga, yaitu hari ini. Dampak negatif berikutnya, overthinking ini meninggalkan potensi hari ini yang hadir di depan mata kita hari ini.
Adakah hal-hal yang Anda atau saya bisa kita optimalkan dalam hidup kita hari ini? Tentu ada. Kebanyakan orang saat ini melakukan hal-hal yang jika dilakukan dengan benar akan meningkatkan tingkat kebahagiaan mereka hari ini. Alih-alih berkarya hari ini, orang-orang overthinking cenderung melakukan yang mereka inginkan hanya di dalam pikiran mereka tanpa sebuah tindakan. Dan ini sangat melelahkan. Dengan overthinking, Anda tidak berfokus pada mengekstraksi madu dari bunga yang mekar hari ini. Anda malah cenderung fokus untuk menemukan bunga-bunga yang baru dan tidak mengambil madu yang tersedia saat ini. Anda mencoba-coba selalu mencari madu yang Anda inginkan, tapi Anda hanya melakukan itu di pikiran saja. Akibatnya, potensi yang seharusnya bisa Anda kerjakan hari ini, misalnya membaca buku baru, mencoba hal-hal baru, belajar seni, belajar memasak, menjadi terlantar digantikan dengan angan-angan saja yang hanya Anda kerjakan di pikiran Anda saja. Pada akhir hari yang ada hanya kelelahan mental karena pikiran kita hanya terfokus mencari sesuatu yang baru tanpa adanya tindakan. Berikut ada tips-tips yang bisa kita lakukan dalam mengatasi overthinking yang melelahkan ini. Sebenarnya sulit ya untuk sepenuhnya menghilangkan overthinking pada beberapa orang karena mereka memang sudah terbiasa dan terlatih untuk memikirkan segala sesuatunya secara mendalam. Berikut saya coba memberikan 5 cara untuk menjinakkan overthinking. 1. Perjelas kegiatanmu sehari-hari. Apa yang kamu lakukan hari ini? Kenapa kamu melakukannya? Mohon tuliskan. Paksa diri Anda untuk menuliskannya di atas kertas sehingga kita dapat memantapkan pikiran kita. Langkah tindakannya adalah coba ditulis 10 hal yang paling sering Anda lakukan dalam sehari, terutama yang paling banyak menghabiskan waktu. Setelah itu Anda menulis, renungkan dengan jujur. Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda sering melakukannya. Pentingkah apa yang Anda kerjakan itu? Sudah sesuaikah apa yang Anda lakukan dengan cita-cita dalam angan-anganmu itu? Pastikan Anda melakukan yang Anda tulis itu untuk alasan yang benar apapun itu. Anda akan menemukan bahwa banyak waktu Anda terbuang hanya untuk memikirkan sesuatu yang diangan-angan tanpa kerja nyata. Yang kedua, coba buatlah sistem di dalam diri. Jika Anda ingin mencapai hasil yang dapat diandalkan dalam hidup, maka satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui sebuah sistem. Melalui sebuah sistem, Anda melepaskan kemauan dan pengambilan keputusan secara sadar dan menaruhnya di autopilot. Contoh, jika Anda memiliki kebiasaan bangun pagi yang konsisten, selalu bangun di jam subuh yang sama, itulah contoh sistem yang akan menciptakan landasan bagi hidup Anda. Langkah tindakannya, temukan saja satu area di kehidupan Anda yang dapat Anda otomatisasi. Misal, jika Anda ingin memulai rutinitas jogging pagi, niatkan untuk pergi ke gym atau stadion pada waktu yang sama pada hari-hari tertentu dalam seminggu, atau Anda bisa pergi 4-5 hari berturut-turut. Apapun itu, jadikanlah itu sesuatu yang membutuhkan sedikit pemikiran karena sudah autopilot ya. Jadi lakukan saja, maka suatu sistem akan tercapai dengan sendirinya karena rutinitas tidak terlalu banyak dipikir. Yang ketiga, fokuslah pada melakukan, bukan memikirkan. Dengan menjadi overthinking, mudah bagi kita untuk melarikan diri ke ranah teori dan bayangan pikiran atau imajinasi. Masalahnya adalah realitas yang kita harap ada di pikiran kita itu adanya di dunia nyata, bukan di dalam fantasimu. Banyak orang terlalu menekankan pada bagian berpikir saja. Contohnya, membaca buku itu mudah, tapi yang lebih sulit adalah menerapkannya. Mudah untuk pergi ke sekolah, yang lebih sulit lagi adalah menjadi salah satu yang terbaik di bidang tertentu. Melakukan yang Anda inginkan itu jauh lebih sulit, karena ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda inginkan itu, semua indramu terlibat. Sedangkan
Tindakan pada overthinking itu lebih gampang dilakukan dibandingkan untuk melakukan sendiri karena hanya terjadi di dalam pikiran orang tersebut. Langkah tindakannya bagaimana? Coba setelah Anda menulis rencana, ambillah langkah-langkah untuk melaksanakan rencana-rencanamu itu. Anda tidak harus menjadi hebat pada percobaan pertama melaksanakan rencana itu. Anda hanya perlu mengoptimalkan diri menuju keadaan akhir yang kamu inginkan dalam pikiranmu. Fokuslah pada peningkatan daripada berfokus pada kesempurnaan. Yang terpenting adalah adanya kemajuan dari sesuatu yang Anda inginkan terjadi sesuai yang Anda angan-angankan dalam pikiran. Sudah Anda lakukan, bukan hanya ada pada angan-angan saja. Kemudian langkah berikutnya, renungkanlah apakah bisa Anda melakukan sesuatu terhadap yang Anda pikirkan itu. Banyak orang menghabiskan waktu merenungkan hal-hal yang terjadi di masa lalu atau yang seharusnya akan terjadi di masa depan. Drama seperti ini kita mainkan selalu dalam pikiran kita. Ini menciptakan depresi atau kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan atau penyesalan yang tak kunjung ada ujungnya. Tetapi dalam banyak kasus, hal-hal yang dipikirkan orang tidak selalu dapat kita selesaikan saat ini juga. Karena peristiwa yang mereka pikir itu sudah terjadi atau malah belum terjadi. Langkah tindakannya, coba ambil selembar kertas lalu tulis. Apa tindakan yang dapat Anda lakukan sekarang, di masa sekarang untuk menuju cita-cita Anda? Jika Anda memikirkan sesuatu yang sudah lampau, kira-kira dapatkah Anda secara realistis melakukan sesuatu yang sekarang itu untuk merubah kenyataan yang sudah terjadi? Jika tidak bisa, ikhlaskan saja apapun yang Anda pikirkan mengenai masa lalu itu dan mulailah untuk hidup di masa sekarang. Overthinking seperti itu sama sekali tidak baik dan membuang-buang banyak waktu dan energi karena Anda tidak bisa merubah hasil yang sudah terjadi. Yang Anda bisa lakukan adalah menetapkan tujuan-tujuan baru yang lebih realistis dan segera tetapkan tindakan-tindakan nyata yang bisa Anda kerjakan hari ini. Prinsipnya yang keempat ini adalah just do it. Lakukan saja, jangan cuma dipikirkan. Yang terakhir, coba diet mental. Apa itu? Salah satu cara terbaik untuk membuat diri Anda tidak melakukan sesuatu hal adalah dengan mengkonsumsi informasi negatif tentang hal-hal yang Anda pikirkan. Betul? Kamu menjadi apa yang kamu pikirkan sepanjang hari. Dan jika semua yang Anda pikirkan adalah bagaimana sesuatu itu tidak bisa selesai, Anda pun akan berakhir tidak akan melakukannya. Benar-benar tidak akan selesai, hanya menghabiskan waktu dengan overthinking saja, tetapi no action. Di dunia yang penduduknya miliaran ini, hal baik dan hal buruk selalu terjadi, tidak pilih-pilih orang. Jadi tidak ada salahnya Anda mencoba hal-hal yang Anda takutkan dan Anda pikirkan di pikiranmu selama itu baik dan berguna. Janganlah dengarkan atau baca-baca hal negatif yang bisa meluluh lantakkan harapanmu dan cita-citamu. Langkah tindakan yang kelima ini adalah tolong jangan menciptakan monster yang melawan Anda sendiri ketika Anda terlalu overthinking. Diet ya, jangan menciptakan monster itu. Mental itu harus diet. Alih-alih mengambil tindakan, Anda malah terfokus bertarung dengan monster-monster kesulitan dan monster-monster negatif yang hidup di pikiranmu, yang pada akhirnya no action, karena monster itu menang, padahal hanya ada di pikiran-pikiranmu. Oleh karena itulah perlunya diet mental, yaitu tidak mengkonsumsi hal-hal yang negatif-negatif di dalam pikiran atau bacaan-bacaan. Kesimpulan pada kali ini, overthinking adalah wabah yang dapat mempengaruhi dan membayangi niat terbaik yang hidup dalam pikiran kita.
Cara terbaik untuk mengatasi terlalu banyak berpikir dalam hidup Anda adalah dengan segera action, yaitu melakukan hal-hal yang Anda inginkan untuk menciptakan hasil yang Anda cita-citakan. Bukan malah menciptakan monster-monster kesulitan yang hidup di pikiran saja, yang pada akhirnya jika kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan monster-monster ini, malah akan menyuburkan ketakutan, kekhawatiran kita dan berakhir dengan tidak melakukan apa-apa, hanya duduk merenung kemudian menyesali kenapa tidak mengambil tindakan. Akhirnya yang rugi ya kita sendiri, karena terlalu asik berperang dengan monster-monster dalam fase overthinking kita tanpa melihat dan bertindak dalam realitas hidup yang sebenarnya. Baiklah sobat semua, demikian penjelasan saya tentang apa itu overthinking dan bagaimana tips melawan overthinking dan menjadikan kita manusia yang lebih produktif. Jadi, apakah Anda sekarang sedang berjuang dengan overthinking? Dan apa yang Anda lakukan untuk melawannya? Coba Anda tuliskan di kolom komentar ya. Jika Anda pikir video ini cukup membantu, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu teman-teman Anda juga. Terima kasih.